Abang ada karena ada ibu dan abang dan bapak abang kan? Iya. Betul. Benar kan? Yesus ada, tidak ada ayah, tapi ada ibunya sendiri. Kalau Hawa? Hawa yang mana? Hawa kenapa? Ini Hawa kenapa? Hawa ada nggak ibunya? Hah? Hawa ada nggak ibunya? Kok lari sampai ke Hawa? Oh iya, supaya saya tanya nanti Anda, apakah dia punya ibu? Berarti Hawa ini apa? Bang, kita Tidak ada ibu. Bang, coba kita berpikir. Bang, Tidak ada bapak. Bang, begini bang. Bang, begini bang. Kita coba berprediksi pakai logika. Pakai logika Hawa. Coba Anda logikakan Hawa. Saya mau tanya abang, logikanya begini. Abang ada, Bang Suma. Hawa bagaimana Hawa? Hawa. Dulu bang. Hawa nggak ada ibu. Hawa beda. Ya? Hawa nggak ada ibunya. Langsung. Hawa tidak ada ibunya. Tidak ada bapaknya. Kenapa dia nggak jadi Tuhan? Halo, abangku. Oke abang, ya. Iya, kenapa tadi bang? Ada. Tadi itu cucuku lalu dia ganggu. Oh gitu. Iya, lanjut bang, lanjut. Silakan. Ya, jadi pemahaman saya yang pertama tadi yang mungkin abang udah dengar ya, pemahaman tentang saudara-saudara kita di Muslim tadi itu menurut saya itu yang bisa membedakan pemahaman kita sampai sekarang. Yang menurut kita orang Kristen kan kita percaya karena ada tertulis di kitab suci kita bahwa Yesus lahir di kandang domba ya kan? Siap. Nah itu. Nah sementara di kitab di Muslim itu kan yang saya tahu ya, bukan saya pahami atau itu, tapi yang saya tahu itu kan lahirnya di bawah pohon kurma katanya. Siap. Makanya dari posisi ini kita pertama dulu saya bisa berasumsi begini. Pemahaman ini saja yang sudah bisa membedakan kita punya pemahaman selanjutnya. Nah itu. Itu artinya menurut yang saya tahu ya Bang ya gitu. Iya. Nah, lalu terkait dengan topik yang abang naikkan di hari ini mengenai Lukas 11 ayat 27. Saya mau tanya kira-kira pemahaman abang soal ayat ini gimana, Bang? Di situ dikatakan bahwa berbahagialah ibu yang mengandung kamu dan susu yang engkau isap atau susu yang kau minum, kan gitu. Artinya ibu daripada Yesus yang mengandung ini berbahagia kan gitu bang. Sama seperti dalam Al-Quran juga, bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jadi Nabi Isa ini Maryam ya, Maryam 32 itu tadi. Benar sekali, beliau berbakti kepada ibunya. Kan gitu bang. Nah muncul permasalahan ketika kami berhadapan dengan saudara Kristen. Rupanya saudara Kristen ini mendudukkan manusia yang berbakti kepada ibunya ini sebagai Tuhan mereka, sembahan mereka. Dan tidaklah mungkin saudara Kristen kami menyembah manusia kan gitu. Nah maka muncul permasalahan. Sampai kapan Yesus ini menjadi anak Maria? Oh itu pertanyaan abang. Iya. Sebelum saya menjawab gini bang. Siap. Ya, doktrin kita di Kristen kan itu 3 adalah 1. Iya. Benar tak? Abang udah pernah tahu soal itu kan? Iya betul. 3 adalah 1. Siap. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Nah, Yesus itu kenapa kita katakan dia juga Tuhan? Ya, tapi dia juga manusia karena Yesus itu dinamakan oleh manusia sebagai Yesus. Iya. Gitu. Nah, kalau Roh Kudus juga itu rohnya Tuhan. Jadi 3 menjadi 1. Itu kita punya kepercayaannya itu seperti itu. Jadi Yesus itu menurut pemahaman kita ya, menurut pemahaman kita itu gelar yang diberikan manusia untuk dia, Yesus itu. Tapi sebenarnya dia adalah Tuhan, dia adalah yang Bapa itu. Ya gitu.
Oke. Ya. Jadi sebenarnya memberi nama Yesus itu Tuhan melalui Roh Kudus di Matius 1. Ya. Di Matius 1 hendaklah engkau menamai anak itu dengan nama Yesus kan gitu. Itu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya sampai kapan Yesus yang ternyata adalah Tuhan ini menjadi anak Maria? Itu batasannya ada enggak atau enggak ada batasan? Silakan. Sampai pada saat dia mati dan dia bangkit naik ke surga. Itu masih Umur 33 tahun. oh, berarti setelahnya bukan lagi anak Maria. Ya, bukan. Itu dia sudah kembali kepada asalnya dia Tuhan. Berarti Maria kehilangan anak. Ya. Maria kehilangan anak. kan dia tak ada lagi dilahirkan. Yesus. Bukan, begini Bang, pemahaman abangnya begini, yang saya meluruskannya gini. Ya. Dia datang ke dunia ini, Iya. dia datang ke dunia ini, Iya. ya, itu juga kan tidak direncanakan oleh manusia sendiri, tapi direncanakan oleh Allah kan, Iya. oleh Tuhan. Terus Nah, iya. lewat Maria itu dia ada, dia harus turun sebagai manusia lewat Maria tadi. Nah, dia juga kan, Maria juga kan tidak menikah dan sebagainya, akhirnya mau punya anak Yesus kan? Tidak, tapi dilahirkan oleh Roh Kudus, iya kan? Iya, ini ketika dia sudah tak lagi menjadi anak, berarti seketika itu menjadi Tuhannya Maria. Bukan Tuhannya Maria, maksudnya gimana menurut abang? Kalau dia bukan anaknya, lalu dia apanya? Karena pada saat dia ada di dunia, dia adalah ibu Maria, dia adalah ibunya Maria. Itu pada saat dia di dunia. Nah, setelah dia di surga, Maria Dia di surga, ya dia kembali kepada pemahaman awalnya, dia adalah Tuhan. berarti Maria menyembah anaknya gitu. Tuhan kan? Kan dia yang mengandung Bukan tadinya, menyembah, Bang. bukan menyembah Yesus. Jadi Yesus kemana? Anaknya kemana? Nah, ini kan sudah kembali ke surga tadi. Ya itu dia. Yang tadinya anaknya yang dikandung 9 bulan dengan susah payah, lalu dilahirkan, dirawatnya sampai dia besar. Begitu dia besar, ternyata sang ibu yang mengandung susah payah seorang diri ini kembali menyembah anaknya gitu. Ya. Ya menyembah Tuhannya kan. Menyembah anaknya. Kenapa? Maksudnya pemahaman abang ini seperti apa kira-kira? Lah itulah yang saya lurus-lurus aja Bang. Yesus ketika datang kepadanya pemberitahuan bahwasanya kau akan dilahirkan seorang wanita, lalu kemudian Gabriel datang memberitahukan itu, seorang wanita ini pasrah. Ya sudah, kalau memang aku harus hamil, melahirkan anakku, membesarkan anakku, ya sudah. Akhirnya terjadilah kemudian keadaan di mana tapi kan dia bukan anak Bang, tapi kan dia bukan anak manusia secara itu maunya abang, itu maunya abang. Itu iman abang. Inilah yang mau dipatahkan. Kok bisa Anda mengatakan dia bukan anaknya? Iman saya kan berbeda. Ya justru karena itu abang harus mempertanggungjawabkan. Berarti Maria menyembah darah dagingnya sendiri. Bukan darah, emangnya dia dilahirkan pakai bersetubuh? Bukan darah daging Maria. Jelas dia keluar dari rahimnya kok. Berarti pemahaman abang salah. Pemahaman abang Saya yang pemahamannya salah atau Anda terdoktrin dengan doktrin yang kemudian tidak rasional. Gimana ceritanya? Bang gini, saya mau tanya abang ini. Bang, saya mau tanya abang. Suami istri kalau dia bersetubuh baru ada anak. Benar nggak? Iya betul. Ada proses di dalam ada anaknya itu ada proses. Tapi kan Maria kan beda dia. Ya sama ketika kemudian Hawa. Nggak bisa, abang nggak bisa bedakan itu dengan Maria. Abang nggak bisa bedakan. Abang nggak bisa samakan orang tua yang di dunia dengan Maria beda. Terserah, itu kan doktrin abang. Nah sekarang ketika di surga Maria ini balik menyembah kepada Yesus yang adalah anaknya sendiri, itu gimana ceritanya coba? Maria sebagai manusia tahu bahwa Yesus datang atas berkenannya Tuhan, bukan atas kemauannya manusia. Betul. Jadi dia tahu pada saat Yesus naik ke surga, dia harus menyembah karena itu adalah Tuhan. Jadi dia menyembah anaknya. Iya, bukan menyembah anaknya, dia menyembah Tuhan.
Loh, itu anaknya, Pak. Itu anaknya. Prinsip salah. Kalau itu Maria punya anak, berarti dia punya bapak ada dong. Loh, ya Allah ya Karim. Iya tuh. Sekarang permasalahannya adalah di dalam Yohanes 2 nomor Sekarang saya 4. mau tanya, sabar bang, mohon maaf. Saya mau tanya abang, logikanya begini. Abang ada karena ada ibu dan abang dan bapak abang kan? Iya. Betul. Benar kan? Yesus ada, tidak ada ayah, tapi ada ibunya sendiri. Kalau Hawa? Hawa yang mana? Maksudnya Hawa kenapa? Ini Hawa kenapa? Hawa ada nggak ibunya? Hah? Hawa ada nggak ibunya? Kok lari sampai ke Hawa? Oh iya, supaya saya tanya nanti Anda, apakah dia punya ibu? Berarti Hawa ini apa? Bang, kita Tidak ada ibu. Bang, coba kita berpikir. Bang, Tidak ada bapak. Bang, begini bang, kita coba berprediksi pakai logika. Pakai logika Hawa, coba Anda logikakan Hawa. Saya mau tanya abang, logikanya begini. Abang ada, Bang Suma. Hawa bagaimana Hawa? Hawa dulu bang. Hawa nggak ada ibu. Hawa beda. Ya? Hawa nggak ada ibunya. Langsung. Hawa tidak ada ibunya. Tidak ada bapaknya. Kenapa dia nggak jadi Tuhan? Adam nggak ada ibu, Adam nggak ada bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan Anda? Bang, versi abang berbeda bang. Bukan masalah versi berbeda. Ini berbicara mengenai logika sehat. Sabar bang. Berbicara logika sehat ini. Bang, logika sehat yang abang pakai. Dengar saya mau bilang buat abang ya. Logika sehat yang abang pakai itu rupa-rupanya sudah terintimidasi dengan orang bilang apa? Apa? Membenci. Kok jadi benci? Sekarang begini abangku, begini. Sekarang ketika Yesus menjadi sabar dulu. Sabar bang, karena memang begini pemahaman abang dari awal. Kok jadi pemahaman saya yang diserang? Pemahaman Anda yang error, Anda nyerang pemahaman saya. Sekarang Yesus ini sabar dulu. Karena Yesus sungguh sabar. Karena begini bang. Sabar. Yang saya paham, sabar bang. Anda turun di bawah, Anda lebih kali mana lubang hidungnya besar baru nggak mau bicara. Anda di bawah. Aku nggak suka orang sombong yang bodoh. Paling anti orang bodoh, sombong. Bodoh, sombong, pembohong, dusta, lubang besar, gigi ompong. Paling gak suka. Gak suka. Mending saya diskusi 1000 orang bodoh, tapi mereka mau mendengar daripada 1 orang bodoh sombong. Hawa tidak ada. Dia diproses melalui cetakan. Yesus melalui cetakan dia diproses, yaitu rahim. Melalui rahim loh, dia diproses dari darah, kemudian daging, tulang, diproses dia jadi bayi. Hawa tidak diproses di rahim, tidak berproses dari bayi, seketika menjadi wanita dewasa. Kenapa enggak kau tuhankan, tompel? Adam lagi, tak ada ayah, tak ada ibu, langsung dewasa, bahkan dia menjadi bapak dari seluruh manusia. Kenapa kau tidak sembah, tuyul? Otakmu rusak memang. Bayangkan aja teman-teman, Yesus ini sampai kapan jadi anak Maria? Sampai di bumi. Setelah nanti di atas bukan lagi anaknya lagi. Loh, anak durhaka Tuhan kau itu, anak durhaka Tuhan kau. Sayangnya kau ngotot. Coba sedikit aja kau bersabar mendengarkan saya. Kau kalah argumentasi, makanya kau ngotot terus. Sudah tua, bahlul, dongo, tolol, ompong lagi. Gak malu kau ditonton sama banyak orang gitu? Hah? Masakan anak manusia ini jadi Tuhan, dia jadi anak durhaka. Begitu dapat posisi yang bagus, jadi Tuhan, duduk di tahta, ibunya diingkarinya. Ini bukan maling kundang lagi, ini maling kandang. Dia maling kandangnya orang, dia tempati numpang lahir. Bukan cuma maling kandang, maling perawan.
Dia malingin perawannya orang, habis itu diingkarinya. Selaput darahnya orang dipecahin, habis itu diingkarinya. Dasar kuplak. Manusia karton. Bapak itu kurasa tadi pakai baterai di belakangnya tuh. Bukan manusia beneran. Karena kalau manusia beneran, manalah kayak gitu. Masa ada Tuhan kemudian ingkar terhadap Tuhan, terhadap ibunya. Makanya siapa suruh menuhankan anak orang? Salah sendiri. Habis itu kau belepotan kan? Anak orang disembah. Habis itu dikatakan ibunya bukan lagi ibunya. Kau ajarin kemudian dia jadi anak durhaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tadi nunggu Bang Zuma dari pagi tadi akan WA baru masuk. Iya. Gimana? Tadi akan WA Bang Zuma. Oh iya. Iya. Iya, malam kalau Zuma ya. Iya. Oke. Malam. Ada yang ingin disampaikan? Ini aja Bang Zuma, izin minta di follow biar bisa buka koma lagi. Yang satunya kena tombak ini. Oh iya. Teman-teman silakan di follow. Kenapa dia menurunkannya kemana? Diturunkan. Kenapa? Beliau mau minta di follow supaya dia bisa live. Setelah live, japri saya suruh naik di komalnya. Dinaikkan lagi kalau bisa di follow sampai 1000 supaya bisa kemudian buka komal. Di situ buka komal debat. Nah, nanti diajak teman-teman kita ke sana untuk berdebat di tempatnya gitu. Silakan dinaikkan lagi kalau masih ada. Iya. Di follow teman-teman supaya beliau bisa buka komal. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Silakan. Teman-teman di follow. Pengikut ya lagi 400 lebih kurang lebih teman-teman, silakan. Di follow beliau supaya beliau bisa buka komal, supaya bisa berdebat juga di tempatnya untuk memberikan kemudian pencerahan kepada orang-orang non-muslim. Silakan. Oke, sudah 700, 300 lagi. Makasih sahabat-sahabat. Diskusi sama aku tuh jangan ngotot ya. Kalau udah membantah dalil, jangan ngotot. Aku turunkan langsung, ku pijak bibirnya langsung. Silakan di follow teman-teman sekalian. Di follow. Cukupkan 1000. Iya, 250 lagi teman-teman, silakan. Siapa beliau ini? Apologet baru, ya masih bocil, belajar berapologet. Beliau anak pondok, saya dukung karena beliau anak pondok ya. Beliau dari lulusan pesantren. Kalau yang bukan lulusan pesantren saya nggak dukung. Kenapa? Ya ini kalau cuma modal buka komal, menyediakan orang untuk berdebat, sementara dia sendiri tidak punya ilmu untuk apa? Tapi kalau anak pondok, anak pesantren, menguasai beberapa kitab, buka komal lintas agama, saya pasti dukung. Gitu. Tapi kalau bukan anak pondok, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan enggak. Masalahnya musuh kita itu adalah musuh yang pintar melilit lidah, mempelintir data, mempelintir hadis-hadis dan seterusnya. Jadi kalau tidak memahami kaidah keislaman, ilmu-ilmu Islam, terus buka komal lintas agama itu jadi babak belur nanti. Jadinya dia menjadi pengemis.
Maksudnya pengemis. Oh iya. Saya yang tersiksa dibuat. Kenapa saya katakan saya tersiksa? Ya. Izin menyampaikan, ini kan saya lagi tugas di Banyuwangi sekarang ini, lagi ngajar di Banyuwangi kan. Saya bisa selesaikan dulu Adinda. Silakan, mohon maaf. Iya, saya selesaikan dulu ya. Jadi kalau bukan anak pondok, bukan lulusan pesantren, buka komal, itu sebenarnya misinya apa gitu loh. Saya juga yang disiksa. Kenapa? Jam 6 subuh pagi, abangku sudah ada Oten 3. Jam 2 siang, abangku sudah ada Oten 2. Abangku, adekmu ini rindu dengar suaramu. Adekku, abangku, apa sih? Bayangkan kalau sampai 10 yang kayak gitu. Buka komal, kau nggak ada ilmu, habis itu kau jadikan kita sebagai ayam petarung. Dijadikan kita ayam petarung. Aku rindu abangku. Belum tentu juga kamu lebih muda daripada aku. Adikmu ini pret. Ya janganlah buka komal kalau ilmu nggak ada. Untuk apa coba? Mending kau cari apa kerjaan, bantu istri apa. Buka komal, habis itu apologet Islam dibikin kayak ayam jantan. Kita ini terjun di dunia apologet ini bukan cuman buka komal seketika itu sehari, enggak. Puluhan tahun kita membangun. Tiba-tiba saja buka komal, habis itu gini lah, aduh, bukan saya cerita jelek ya, tapi tolong yang buka komal itu jangan siksa kita ini, orang tuamu. Kau siksa kita itu. Aku enggak mau kalau dia bang. Kenapa kalau dia? Aku dirayu-rayunya bang. Dia minta video call bang. Apa siapa suruh? Ngapain masuk di dunia seperti ini kalau kau tidak punya kemampuan? Oh berdebat. Saya tergugam melihat Bang Suma berdebat. Akhirnya saya juga, nenekmu kiper. Apa kau pikir saya turun itu cuman sok mau dibilang jagoan gitu? Enggak, ini murni kita perang. Saya pegang amanah besar, di belakang saya yayasan. Yayasan besar di belakang saya. Bukan satu yayasan, bukan 2 yayasan. Habis itu seenak perut, buka komal. Jam sekian bang, ada musuh. Jam sekian, apa ini? Kalau lulusan pesantren kayak adik ini kan, saya kan seleksi. Baru semangatnya yang kita butuh, masih muda gitu, tapi konsentrasi untuk memberikan arahan, mengajak orang kemudian itu bagus. Tidak menyusahin kita. Ini lain cerita kalau memang sudah lama ya, sudah lama sama kita, terus kemudian dia mencari pendeta, terus Bang Suma ada pendeta yang ingin diskusi dengan abang hari ini jam sekian temanya, ya itu yang bagus. Kakandaku yang tercinta, aku sudah lama loh tidak mendengarkan suaramu. Aku lempar juga asbak rock nanti lama-lama. Sudah begitu laki-laki lagi, coba perempuan gak masalah. Adekmu ini kangen suaramu bang. Darah kayak darahku digituin. Adekmu ini rindu dengan suaramu bang. Mama Halo saudara Andre, selamat siang. Wih, mantap lagi kali. Di Kalimantan ini. Lagi di Kalimantan. Musim hujan di sana. Dulu ya. Di sini terang Ustadz, terang, terang benderang. Katolik Protestan. Kristen. Mantan dulu. Sekarang ada pertanyaan, iya. Mantan. Sekarang Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kapan mualafnya? Udah lama sih bang, Ustadz. Udah sekitar 2010 yang lewat. Udah 16 tahun. Keren kali bang. Iya. Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Tapi saya boleh bertanya Ustadz, apa namanya, kan saya juga suka nimbrung juga ke room Kristen juga. Iya. Kebetulan juga memang ada juga yang baru main di YouTube itu dari Ortodoks, Bambang Nursena. Itu penjelasannya itu juga pernah yang aku tanyakan, dia buat YouTube, jawabannya ada di situ juga tentang termasuk Lukas 11 ayat 27 ini. Jadi
ketika di bumi sebagai statusnya sebagai ibu, ketika di surga statusnya sebagai apa? Sebagai Tuhan, ganti status. Nah, di pemahaman mereka kan ada istilah Theotokos, Ustaz. Iya. Ibu Theotokos Tuhan. itu yang Umi Allah lah bahasanya, Walidatullah lah bahasanya. Kalau di Umi Allah. Ortodoks sana, Ortodoks Oriental kan, Babang Nursena kan Ortodoks Oriental toh. Nah, itu gimana itu Ustaz? Jadi Iya, filsafat juga, jadi menerjemahkan filsafat. Iya, sama seperti Kristen yang lain, yang Bapak yang barusan turun itu ya sama aja. Memaksakan anak orang jadi Tuhan sehingga sang ibu kehilangan anaknya. Dia mencatat anak orang, dilantiknya menjadi presiden, tapi ibunya nggak boleh menjadi ibu presiden. Aku ini yang melahirkan kamu, Prabowo, aku ibu. Enggak, aku sekarang sudah jadi presiden. Kau bukan lagi ibuku. Dulu waktu aku sengsara, mau netek, mau butuh susu, butuh makan, butuh diceboin, aku butuh engkau. Sekarang posisiku jadi raja. Lu siapa? Lu harus nyembah gue. Berarti Tuhan mereka anak durhaka. Gak bisa dicontoh. Ya juga benar. Ya iyalah. Kalau maling kundang kan? Tapi kan dia dimintain doa juga. Di Maria kan dimintakan doa juga. Gimana? Minta doanya. Di kalau misalkan di Protestan memang tidak mengenal tradisi itu. Cuman kalau kita lihat di tradisi Katolik sama Ortodoks, mereka kan Bunda Maria itu di istilahnya dapat hyperdulia. Dia berarti di berdoa penghormatan. Berdoa juga ke Maria. Tuhan. Jadi seakan-akan dia mau ke Prabowo nih malu-malu. Jadi dia datang ke rumahnya ibunya. Ibu, bujuk dong anaknya, berikan bantuan sama aku. Gitu maksudnya kan? Betul. Jadi yang lebih dekat dulu. Negosiasi ke ibunya Tuhan supaya ibu Tuhan membujuk anaknya yang adalah Tuhan. Pret. Apanya itu? Iya kan? Makanya ada doa ke santo-santo juga santo-santa itu. Yang lebih dekat kepada Tuhan, minta doanya ya, begitu. Bahasanya begitu. Jadi calo. betul. Jadi calo. Ya. Sudah berkeluarga, saudara Andre? Sudah. Alhamdulillah. Cuman dinas di Kalimantan, istri di kota di Banjarbarunya, saya di Barito Kuali Marabahannya. Oke, sip. Biasalah Ustaz, kuli sawit, kuli panggul. Iya, syukuri saudaraku, mantap kali bah. Oke Bang Andre, kita naikkan. Boleh ya? Kita boleh Ustaz. Oke, makasih. Tetap istiqomah, masya Allah, luar biasa. Amin Ustaz. Sehat selalu ya Ustaz ya. Iya, amin. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau panggil aku Ustaz, sahabatku. Panggil aja aku ini Bom. Halo, semangat siang Bang Juma, ganteng. Semangat siang. Halo. Bang Juma gimana dengan Arum? Ya, inilah kalau manusia lahir dari sperma babi kan. Udah dibilang, bodoh kali lah orang ini. Bodoh sekali. Bukannya mau belajar, berasal dari sperma babi. Halo, semangat siang saudara. Wis, mantap kali dia melarikan diri. Memang ribet kan teman-teman. Ribet kali pun itu. Mereka melantik anaknya orang. Ya kan, dilantiknya jadi Tuhan. Terus ibunya dibuat keteteran ibunya. Ibunya kehilangan anak. Mana anak yang aku kandung kemarin, mana? Dicarilah Roh Kudus dan Gabriel. Tanggung jawab kalian. Kalian memberikan harapan-harapan palsu. Katanya Tuhan yang Maha Tinggi melindungi aku. Yang Maha Tinggi menaungi aku katanya. Sampai aku melahirkan anakku sendiri. Giliran sekarang aku lagi butuh dia. Kok rubah dia menjadi raja di atas raja. Gak boleh rupanya aku itu masih menganggapnya anak. Kata bapak tadi gak boleh. Itu kan cuman ini doang. Pret.
gila. Diajak diskusi, bukannya pakai otak, nggak masuk akal akhirnya. Kan nggak pakai logika, logikamu keliru, logikamu terbalik. Aku katanya keliru, dia kebalik. Gimana dong? Sabar ya teman-teman. Bang Arif, aku tanya guruku dulu. Ini kenapa, gimana aku bisa kembali yang kemarin? Aku kirim dulu, aku fotoin kalian ya teman-teman. Aku videoin. Nah, ini Bang Arif, aku kan masuk tuh. Nah ini undang-undang. Mana orang-orang itu yang sudah aku follow-follow kemarin kok nggak muncul di sini? Yang onten-onten yang kemarin diskusi sama aku. Kata abang muncul di bawah. Mana mereka? Aku harus ngutuin satu-satu gitu. Mana dia? Aku nggak tahu lagi yang mana pendeta-pendeta itu. Coba yang mana? Kayak gitu caranya. Kata Bang Arif kemarin digituin, habis itu langsung diundang otomatis naik. Mananya? Tak ada pun. Yang mana di sini? Oke. Saya kira begitu teman-teman sekalian, memang agak berat tema ini. Kalau masih memaksakan doktrin. Tapi kalau menggunakan akal sehat, seperti yang terjadi tadi di abang kita yang pertama, jujur kok dia mengakui bahwa bukan Tuhan, dia memang manusia. Dan dia menjadi ibu, Maria menjadi ibunya Yesus sampai kapanpun. Dan Yesus menjadi anaknya Maria sampai kapanpun. Masakan ada seorang ibu kehilangan anak, terus nanti di surga anaknya naik pangkat udah sombong gitu. Lama-lama ditanya ibunya tuh, dulu waktu di bumi kamu gak pernah menyembah aku kan? Kamu gak pernah nyembah aku. Coba kau baca di mana kau nyembah aku. Kamu cuma cari mayatku, tapi kau tidak pernah menyembahku kan? Jadi mohon maaf, sebagai Tuhanmu yang berpura-pura jadi anakmu. Kau berpura-pura rupanya nak. Begitu tega kau berpura-pura nak. Bukan, aku salah ucap. Maksudku sandiwara, aku sandiwara. Jadi semua itu adalah cinta palsu. Hah? Semua yang kau berikan itu cuma cinta palsu rupanya. Kamu cuma bersandiwara. Ya mau kayak mana lagi, aku kan yang maha berkuasa ibu. Tapi kau masih panggil aku ibu nak. Berarti masih ada perasaan cintamu sama ibumu. Salah ucap, maaf ya hambaku. Tega kau manggil aku hamba, tega. Hah? Aku yang pertama kali ceboin kamu, tuyul. Gak peduli aku sekarang. Siapapun kau. Mana jasa-jasa aku tuh pegang mu mana? Aku yang mengantar kau pergi sunat di hari ke-8. Sekarang kau besar kepala rupanya. Kukutuk kau jadi batu tawas mau? Jangan gitu. Sekarang aku ini Tuhan. Gak boleh. Kau berlebihan anakku. Aku ini ibumu. Jangan bersandiwara lagi. Film kartun juga kalau berlebihan itu tidak baik anakku. Shh. Tidak ada anakmu di sini. Aku Tuhanmu. Tidak. Aku belum gila. Aku ingat. Aku yang mengandung kau. Pada saat kau masih kecil, aku pergi sampai ke Mesir. Bayangkan. Ke Mesir aku anakku. Untuk menghindarkan kau agar tidak dibunuh oleh Herodes waktu itu. Aku yang melindungi. Pada saat kau aku yang ceboin. Pada saat kamu pipis, aku yang bersihin. Aku yang berikan kau pakaian. Sekarang begitu mudah kau melupakan aku. Karena dia Tuhan, gak ada cerita. Kau tidak menuhankan aku, kau ke neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tidak percaya kalau aku ini adalah Tuhanmu.
Kau tidak percaya kalau aku ini adalah Elohim? Wanita macam apa kau ini? Tidak ada yang selamat kalau tidak percaya kalau aku ini adalah Elohim. Mati dalam dosa. Maka sebagai Tuhan aku putuskan hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, you yang bernama Maria masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Wah, meledak. Ayo silakan saudara-saudara, ajarin kami. Kami masih bingung. Halo. Boneng. Hai. Gimana Paulus, kau ngajarin orang satu ajaran yang tidak masuk akal, mau bikin pecah kepala ya? Paulus, kau harus tanggung jawab. Kenapa pula kau menulis di dalam suratmu Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Kau yang bikin bingung, Paulus. Gimana Paulus, kau sendiri yang mengatakan anakku itu Tuhan, dan kau juga yang mengatakan anakku itu bukan manusia. Aku stres, Paulus. Masa anak yang kukandung mengancam aku neraka? Sebelum aku hamil, asal lu tahu Paulus, aku sudah punya Tuhan namanya Elohim. Kenapa sih aku harus hamil kalau ternyata yang kuhamili dan kulahirkan, yang kuceboin itu adalah Tuhanku sendiri, Paulus? 3 kali kau, Paulus. Aku seorang wanita yang lemah, Paulus. Gak punya suami, hidup seorang diri. Kau datangkan lagi anak-anak manusia, dan ternyata dia adalah Tuhanku sendiri, Paulus. Gimana itu, Paulus? Kalau saja aku tahu bahwa dia akan mendurhakaiku, pas aku lahir aku rebus dia, Paulus. Ku kasih kau makan itu. Daripada dia besar, bertumbuh. Setelah dia bertumbuh, kemudian setelah dia kembali ke surga, dia menjadi Tuhanku. Mending aku rebus aja, Paulus. Ku makan pakai nasi, pakai ketupat, lontong Madura. Daripada besar susah payah aku besarin, begitu besar dia jadi Tuhanku. Padahal sebelumnya aku sudah punya Tuhan. Sebelum dia lahir di kandunganku, aku sudah punya Tuhan. Kenapa dia harus turun ke kandunganku dan ternyata dia adalah Tuhanku? Kenapa dia nggak turun langsung dewasa aja sih? Seperti datang ke Abraham manusia, malaikat dewasa. Datang kepadaku Gabriel juga manusia dewasa. Kenapa giliran Tuhan harus lewat rahimku dan memecahkan perawanku? Apakah kamu masih gila, Paulus? Ayo, kau ngomong. Gimana? Maskermu dibuka. Masker pula kau ributin, hei. Kau luruskan dulu anakku itu kemana? Anakku kau bawa pergi. Siapa yang ngajarin kalau anakku itu Tuhan, weh? Aku yang mengandungnya, weh. Tanpa ayah aku besarkan dia. Kenapa kau melantinya jadi Tuhan, Paulus? Botak. Kamu, maskermu dibuka baru kita debat. Hei, kau tanggung jawab dulu, itu tanggung jawab. Anakku kau bawa kemana kok dia bisa kau lantik jadi Tuhan? Sudah gitu aku juga harus menyembahnya. Botak. Kau sudah menyesatkan miliaran orang, botak. Dan kau melantik anakku menjadi Tuhan bagi mereka, tak?
Aku yang tahu anakku, aku yang besarkan dia. Sibuk dia menyembah kepada Elohim. Kau pula sibuk ngajarin ke orang-orang kalau dia adalah Elohim sendiri. Botak, botak. Apa yang ada dalam dirimu, botak? Hah? Sampai kau melantik anakku jadi Tuhan. Kau cabut semua akalnya manusia pengikutmu itu sampai dia bisa kau tipu. Bisa nggak diam? Bisa nggak diam? Bisa nggak Apa? diam? Apa? Mana anakku? Anakku kemanakan? Kemanakan anakku? Ah? Hei, botak! Mana anakku, botak? Enak aja kau melantiknya Tuhan. Emang lu ada turut andil dalam membesarkan dia, ha? Aku yang begadang, aku yang susah payah netein, aku yang ceboin, bukan kamu, botak. Kalau kau menganggap anakku itu Tuhan, berarti nya juga Tuhan, botak. Kenapa enggak kau Tuhankan sekalian kulupnya anakku, botak? Kami orang Yahudi sibuk menyembah Tuhan kami. Tuhan yang mengutus anakku. Datang kau sibuk mengajarkan anakku Tuhan. Dasar kau botak cila. Gak percuma kepalamu itu mengkilap kayak petir. Dari mana pula kau dapat ilmu anak manusia jadi Tuhan? Hei, hei bulus, akal bulus. Hei akal bulus. Makhluk asing yang mana yang datang kepadamu memakai nama anakku dan mengajarkan anakku itu Tuhan, Toyon? Oh, udah mau mati kau? Ah, udah mau mati kau, botak? Botak. Kau nanti anakku jadi Tuhan, botak. Anakku manusia semalam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Datang kau sepeninggal dia kau ajak orang-orang menuhankannya. Botak, botak. Kabur si botak. Naik ke sini ribut dengan masker. Aneh. Makasih teman-teman, saya dengarkan dulu suara guru saya ya. Kan gini, udah setelah dipencet nanti kamu itu muncul yang menonton live ini gitu kan, terus scroll aku betul barusan terus scroll ke bawah, nanti ada penonton yang tidak menonton live ini. Nah yang tidak menonton live ini itu cari konten Mana ada? foto ini kalau Gak ada bang. menonton live ini itu cari Di mana ada? yang sudah gerunda belum Mana ada di sini? ada, berarti belum aktif akunnya. Oh begitu. Mereka itu belum memfollow. Oh gitu. Tapi biasanya kalau sudah naik ke gerunda sudah mengikuti gerunda duluan, baru gerunda yang memfollow gitu. Gitu. Nanti coba cari yang di luar penonton udah, yang tidak menonton live ini gitu. Yang tidak menonton live ini. Maaf, putus-putus dari tadi. Ini LCD HP saya bermasalah mungkin udah. Iya. Coba praktek dulu Gurunda, eksperimen dulu. Saya kan aktif, akun saya aktif, tapi saya nggak nonton Gurunda, saya keluar dari Gurunda. Terus kemudian scroll ke bawah yang tidak menonton live-nya Gurunda kan ada nama saya. Nah saya itu coba undang gitu. Mana ada di Habis saya sini? langsung bergetar. Terima, nggak, terima tolak. Otomatis saya terima atau saya tolak itu opsinya. Ini 2,6 orang nonton. Terima langsung naik otomatis. Coba praktekkan. Saya tahu teman-teman yang lain yang di bawah misalnya Bang Andi tidak menonton tapi beliau YouTube aktif. Sekarang kan ini teman-teman kan agak sulit kita menunggu Oten naik kan. Jadi aku cari tahu gimana caranya bisa menaikkan orang. Ternyata ada caranya, jambak lah, orang yang lagi berak pun bisa dicambak naik ke sini katanya. Tapi setelah aku cari mana Bang Arif pun tak kutemukan. Mana? Bang Arif aja nggak tahu nih. Ya, nggak ada akunnya. Bang Arif nggak ada akunnya, nggak muncul. Nama akun Bang Arif nggak ada, nggak ada. Terayak. Dek Nara Kepeng. Nggak ada kawan-kawan.
Padahal kemarin itu sudah banyak yang saya follow. Nggak ada muncul di sini. Cuman undang. Tapi yang aku tak ada kenal akun satu manapun. Tidak ada. Nggak ada. Bang Arif aja nggak ada muncul di sini. Bang Arif nggak ada juga muncul. Cuma Bang Arif nggak ada juga muncul. Tadi muncul suara aslimu, memang suara aslimu juga nggak cakep-cakep amat tuh Yul. Aduh. Apa bukti? Nggak ada nama Bang Arif nggak ada muncul. Nggak ada Bang. Apa? Kenapa belut listrik? Kamu puasa nggak? Puasa sama seperti Yesus. Kenapa kamu marah-marah? Yang marah siapa? Kenapa kamu nggak sunat? Kamu nggak sunat ya? Kalau sunat, buktiin. Jom. Apa? Buka kamera, kita diskusi. Gimana caranya? Oke, terima ini ya. Enggak ada, nggak bisa. Pengikutmu cuma 2 ekor. Gimana mau buka kamera kau? Ya. Pengikut cuma 2 ekor, gimana mau dapat ini? Buka kamera. Jadi gimana? Ya sudah, kau jawab aja pertanyaanku. Oke. Jawab ya. Oke. Maria sampai kapan jadi ibunya Tuhanmu Yesus? Selamanya. Selama-lamanya. Ya. Berarti Tuhanmu punya ibu manusia. Ya. Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Ya. Berarti pencipta langit dan bumi punya ibu. Ya. Nah apa? Suara lembu. Pencipta langit dan bumi punya ibu. Oi, botak. Orang stres bicara sendiri. Bingung dia. Bingung. Tuhannya pencipta langit dan bumi punya ibu, ibunya manusia. Aduh, retak ginjalnya. Bingung dia langsung. Wah, gimana bah? Kata dia. Gimana bah? Saya tahu beliau sayang sama Bang Suma. Dia sayang sama Bang Suma dia itu. Cuman bingung dia mau ngapain caranya untuk menjatuhkan Bang Suma. Kayak mana caranya ya? Bingung dia jadinya kan.
Mana ini? Gak ada yang muncul di sini satupun. Tak ada yang aku kenal di bawah. Kata Bang Arif, scroll. Nanti muncul katanya yang di bawah itu yang tidak sedang nonton. Gak ada pun. Mana teman-teman? Ayo minta permintaan yuk. Teman-teman sekalian. Waktu kita masih lama. Ayo naik. Gak usah malu-malu Saudara Oten. Naik aja. Ya resiko Tuhan karena orang. Halo, semangat siang. Semangat siang. Terima kasih. Berapa ayat 14 ya? 45. Kau ngapain dari tadi, Jante? Ngapain kau dari tadi? Kau mute kau dari tadi. Kau pikir mencari data kau. Rupanya anggota yang juga kau dari sekolah kau. Bukan. Aku lagi di apa tadi? Lagi ada urusan sebentar. Maka akan saya mute. Kau pikir cari data dia tadi, dong? Dibuka. Bukan, ada tamu data tadi. dari sekolah juga jadi ya. Ada tamu sebentar. Kamu langsung Di mana? Coba sepakat dulu, konsili dulu kalian. Kalian ngambil Markus atau mengambil data di dalam Petrus? Konsili dulu di mana? Tapi saya dibantukan kawan tadi nih di Markus 10 ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gak nyambung itu. Kok nggak nyambung? Anak manusia di situ siapa katanya? Anak manusia Yesus. Yang berkata di situ siapa? Ini kan yang menuliskan Markus. Saya tidak tanya yang tulis, yang berkata. Perkataan siapa yang dituliskan oleh Markus itu di situ? Perkataan? Yesus. Yesus. Berarti ada berapa Yesus di situ? Satu aja. Kok satu sih? Yesusnya berkata nih, mulai sekarang Yesus berkata nih, anak manusia datang bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Kan gitu. Kalau itu anak manusia itu mengarah pada dirinya, harusnya kata anak manusia di situ dirubah dengan diksi aku. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu redaksi yang benar. Tapi karena dia mengarah kepada dirinya sendiri, maka dia menggunakan diksi anak manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi anak manusia di situ otomatis bukan Yesus bagi yang waras. Dinda. Orang nolak waras menganggap itu Yesus juga. Dinda, bisa saya apa? Ayat emasnya ada di sini, ayat di Yesaya 53. Yang saya bantu kamu untuk menebus dosamu, itulah manfaat kematian Yesus di Yesaya 53. Ya, kamu harus baca. Bisa muridku? Silakan. Berapa? Baca dulu, kuat dulu ya murid ya. Mulai dari 53. Dirimu yang membaca, saya kasih ayat. Udah baca, masa aku kau suruh baca? Baca lah. Tapi kau murid gimana ini? Masalahnya itu kan kitabmu. Kenapa? Jijik juga, kena juga sindrom jijik baca Bible. Benar. Karena kamu ingin tahu Alkitab, jadi saya kasih ayat ini penting samamu biar terpenuhi jiwamu. Silakan dibaca. Yesaya 53 nomor berapa? Ayat 4. Baca. Siapa yang baca, saya? Baca lah Dinda, kan itu Biblemu kan. Kalau kalau jijik disediakan aja kantong plastik di situ kalau jijik bacanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Artinya begini ya Tunggu muridku. dulu, dia di situ siapa? Dengar dulu muridku, kamu Dia di situ mempercayai siapa Dinda? Dengar abangnya, dia di situ siapa dalam Yesaya 53 nomor 4 tuh? Dia di situ siapa? ini menggambarkan kepada nubuatan tentang penyalipan Yesus muridku. Yesus berarti mati di kayu salib ya untuk menebus apa? Penyakit gitu. Dosamu. Di situ kan dikatakan menanggung penyakit kita. Harusnya kita yang Iya. sakit kan gitu. Jadi Dosamu. dengar lo, Yesus meninggal untuk menebus dosa atau menebus penyakit. Penyakit itu adalah dosa, Makro. Ya tunjuk satu referensi yang mengatakan penyakit itu adalah dosa. Dari mana kau dapat referensi itu? Penyakit itu adalah dosa. Kau cari begini. Sumpah kalian aja, KBB pun kalian bantah. Dan sejak kapan penyakit itu menggambarkan Bibirmu dosa? terlalu tebal soalnya, maka kan kau nyerocos saja. Dengar muridku, dengar. Dengar. Arti daripada dosa itu adalah kutuk. Kutuk itu adalah penyakit. Kamu harus Dimana tanya tertulis ke itu? dokteran. Tanya Di ke mana dokter. tertulis itu? Tapi di sini udah jelas di ayat 4 sampai 5. Masa kau enggak? Di situ tertulis penyakit itu adalah dosa. Di mana tertulis? Maka kan Tunjuk. kamu tamatan apa muridku? Saya setara dengan Tuhanmu pendidikanku. Maka kan bibirmu terlalu tebal. Perlu Kau tahu dikurangi nggak bibirmu. kalau Yesus itu belajar alif-alif? Aku udah belajar alif-alif. Setara aku jadinya. Kau kepalamu aja yang kelontos, tapi Emosi. mau. Kemasukan. Gampang kali kan kemasukan. Gak ada kalian bisa diajak diskusi yang Bukan, baik-baik. kalau mendidik Kemasukan. murid, Ma'ruf, kalau mendidik murid harus tegas dan lugas. Kayak mana kau katakan kau guru aku murid sementara kau aja dari tadi posisinya aku yang ngajarin kau kok. Kalau memang penyakit itu adalah dosa, tunjuk satu tulisan dan referensi mengatakan penyakit itu adalah dosa di mana. Karena kalau kau berpegang kepada Yesaya 53 dengar dulu. Kalau kau berpegang kepada Yesaya 53 nomor 4, berarti kematian Yesus di kayu salib tak selaras dengan mimpi dan angan-anganmu, yaitu menebus dosa, tapi menanggung penyakit. Karena di sini tertulis penyakit kita lah yang ditanggungnya. Begini muridku, Dindaku yang ganteng, kau jangan nyerocos saja. Lama-lama kalau guru ngamuk, kutokok kepala kau nanti. Dengar dulu. Ini keluar ajaran kasihnya. Begini. Artinya ini kan sudah nubuatan ini yang berkata, nubuatan daripada Nabi Yesaya. Kamu mengakuikah secara keimanan bahwasanya di Taurat itu kalian imani kah tidak? Kami beriman Taurat pernah diturunkan Allah kepada Musa atau Bani Israel. Menurutmu Taurat ini berlaku nggak sampai sekarang ini yang dipakai oleh bangsa Israel? Tidak berlaku lagi ketika Al-Quran diturunkan. Maka kan bibirmu itu kau kurangi tebalnya, maka kan memble sampai sini. LG Tungki, kau rasa di LG Tungki ini. Tahu LG Tungki-nya? Dari tadi kau fisik aja kau perhatikan. Bukan. Sang kau di sana kau. Tahu bibirmu sampai ke sini tebalnya. Ku tengok kau mata-mati bibir si Parut ini terlalu tebal, maka kan ngerokok saja. Diri aku nengok kau. Harus senang lah kau Bang Faru. Senang lah ada orang perhatikan. Jangan marah pula. Ya gitu Bang. gila lah kita kalau laki-laki yang perhatikan kayak dia ini. Bukan. Kau bahasamu kau cerna dulu. Kau cerna ini tentang Yesaya ini ya, menggambarkan atau menubuatkan. Ini adalah kata firman Tuhan, jangan kau asal. Bang, saya bantu jawab yang itu tadi. Oke. Mazmur 103 deh. Memang penyakit itu berhubungan dengan apa dosa ya, coba lihat. Mazmur 103 ada Bang Faru, kitab ya bisa dibuka ya Bang. Mazmur 103 nomor berapa? Nomor 3. Mazmur 103 ya. Ya. Nomor 3. Bisa dibaca Bang, silakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Gak nyambung. Iya. Gak nyambung di sini.
dalam pertama dia mengampuni. Nah berkaitan dengan penyakitmu. Nah itu kan Ya, mengayomi itu dua poin yang berbeda, mengampuni dan menyembuhkan penyakitmu. Ini tidak berbicara mengenai ya penyakit itu adalah dosa, nggak ada. Bang, ini diampuni ini yang pengampunan untuk apa, Bang? Mengampuni untuk apa? Itu tafsir liarmu, jangan ditafsir liar lah. Itu bukan Bibel tafsir, kan liar. dia menjelaskan bahwa yang Itu menyembuhkan segala enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Dia berkaitan Isinya nah, itu tidak sekarang sesuai Bang dengan ya. pelajaran. Oke, Gini Mazmur aja, Ganteng, 38. Ganteng, dengar dulu, dengar dulu. Baik. Dalam Yesaya 53, kalau kau katakan itu nubuat tentang Yesus, baca nomor 10-nya. Yesaya 53. Nomor 10-nya baca. Oke, coba. Bang, siapa itu tadi? Boleh dibaca, Bang? Apa itu? Silakan, Bang, dibaca. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, oke, tunjukkan mana keturunannya Yesus. Ayat 10 ini, Bang. Ayat 10. Di dalam Yesaya 53 nomor 10 dikatakan, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jika Yesus Tuhan, maka ada kehendak Tuhan yang lain atas diri Tuhannya Yesus. Oke, tapi saya tidak bahas tentang itu. Jika ini nubuat tentang Yesus, sebutkan mana anak keturunannya Yesus, mana anak keturunannya. Keturunan itu harus dimaknai dalam hal bahwa yang percaya kepada Yesus adalah keturunannya. Ngarang itu. Bukan ya. Sama seperti apa ya? Sama seperti rubahlah kalian teman-teman Kristen, rubahlah. Inilah Jangan konsep. kalian giring Begini, isi Bang. Bible itu sesuai dengan isi kepala kalian, jangan. Iya, baiklah. Begini, Makanya Bang. begitu kalian. Benar, Jangan kalian menggiring isi Bible itu sesuai dengan harapan dan cita-cita kalian. Oke. Makanya saya bilang, satu-satunya kitab yang katanya suci tapi berisikan sesuatu yang tidak suci, itu kitab kalian. Satu-satunya kitab yang katanya diimani, tapi satu perkataannya atau satu tulisannya pun tidak pernah diamankan oleh kalian, itu kitab suci kalian. Satu-satunya kitab katanya kitab suci, tapi seakan-akan nggak punya harga diri karena suka-suka pembacanya ketika menafsirkannya, itu kitab kalian. Buktinya apa? Nih kita tanya sama si psikolog nih. Oke, silakan. Apa maksudnya dari anak keturunan? Engkau akan menyaksikan melihat anak keturunan dalam Yesaya 53 nomor 10 itu. Jika memang itu mengarah kepada Yesus, ya. Coba sebutkan mana anak keturunan Yesus mana? Ya. Akan melihat keturunannya, bukan anak keturunannya. Ini harus jelas bahasanya ya, frasanya. Keturunan itu kan anak. Ia akan melihat keturunannya. Nah, keturunan itu dalam bahasa rohani itu simbol. Dalam bahasa rohaninya, aku tanya seganteng. Setuju nggak kau dengan tafsirnya Sikol Ganteng? Keturunan di situ dalam bahasa rohani. Setuju. Setuju. Oke, sekarang saya tanya Sikol. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menafsirkan keturunan di situ dalam bahasa rohani? Itu simbol, Bang. Oke, saya akan coba. Yang saya tanyakan disiplin ilmu apa? Menggunakan disiplin ilmu apa? Menguasai disiplin ilmu apa? Ketika kau katakan diksi keturunan di situ adalah bahasa rohani. Oke. Ilmu hermeneutika dan juga gramatika. Hermeneutika, Bang. Abang pelajaran ilmu hermeneutika. Itu namanya ilmu hermeneutika. Nah, itu abang itu hermeneutika. Namanya, Bang, hermeneutika. Ngarang aja kau. Yang ngelongor aku. Itu namanya hermeneutika, Bang. Hermeneutika. Abang tahu nggak artinya itu? Baru kau perbaikin kan?
Bukan, memang saya bilang tadi hermeneutika. Enggak kok. Oke, hermeneutika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang apa? Itu ilmu tafsir, Bang. Iya, semua ilmu tafsir. Semua ilmu tafsir. Tapi dia mengkaji dalam sudut apa? Dalam hal apa? Hermeneutika itu mengkaji dalam hal apa? Dalam konteks waktu berbicara ini konteksnya apa? Yang Ngarang. menelusuri kalimat per kalimat. Kita buka teman-teman ya. Nah ini. Ini kita buktikan ngarang deh nih ya. Apa itu hermeneutika? Tapi kalau ku tengok dari kaca pembesar, memang gigimu sama bibirmu besar-besar ini. Apa, Paru? Ini. Suka kau lah. Yang penting aku nggak seperti Tuhanmu. Kan dia bilang kan sebab musabab seperti seakan-akan asbabun nuzul ya. Nih kita buka nih apa itu hermeneutika. Nih. Tafsir dia katakan tadi kan nih. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin. Tadi hermetika kau bilangnya. Hermetika katanya. Hermetika. Itu udah benar loh. Itu interpretasi itu apa? Lo emang kalian. Jadi ini nah kan menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Nah, ini kita tengok ya dari sudut apa. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan, oke? Dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting ya apabila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa. Ya, akibat akan fatal bagi seluruh umat manusia. Oke, jadi poin terpentingnya hermeneutika ini yang mengkaji tentang kata kerja. Bagaimana? Sekarang kita tanya samamu ya. Bukan. Dengar dulu, ini kan kata kerja ini di Anda sini baca dari atas. Tadi kalimatnya gimana kita katakan? Interpretasi. Anda memotongnya sebentar. itu jawabannya salah itu, Bang. Bang Faru. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Itu adalah ilmu interpretasi. Interpretasi itu sama dengan menafsir. Iya, menafsir. Jadi ada masalah. Sama. Menafsir tahu dalam filsafat. Tapi dia pengkajian tentang kata kerjanya kan. Bukan pengkajian kata per kata itu masuk ke dalam lagi. Iya, kata per kata. Tapi dia mendetail kepada kata kerja. Sekarang saya tanya, keturunan itu kata kerja atau bukan? Keturunan itu kata benda itu, Bang. Jadi kenapa kau bisa pakai ilmu hermeneutika? Kok pakai ke disiplin ilmu hermeneutika? Kenapa? Kristin. Nah, sekarang saya tanya. Nipu aja dia. Menurut abang keturunannya itu kata apa, Bang? Turun dulu kau. Bikin malu Kristin kau. Kalau kau paham, nggak mungkin kau salah sebut kau. Hermeneutika kau bilang kau. Oke. Kenapa? Sekarang kau ganteng, kau tanya ganteng. Satu-satu. Kenapa takut kau? Di sini. Dengar dulu. Kenapa kau salahnya kan dengan metodologi metode disiplin ilmu hermeneutika dia salah tadi. Sekarang kau tanya, dengan disiplin ilmu apa ketika kau tafsirkan kata keturunan di situ adalah bahasa roh? Tunggu dulu, ada beli apa dulu sebentar, Paru. Disiplin ilmu apa kau gunakan? Langsung mau beli kau kan? Hermeneutika katanya. Hermeneutika, Bang. Nitika katanya. Heru katanya. Bawa si Heru kemarin. Lawak-lawak emang konten ini. Oke, kita naikkan dulu Goni ya. Dulu Goni. 5 aja Bang, 5 di bawah.
Ya, siap Bang Dul. Ya, tetep layar teman-teman ya, tetep layar Love Orange teman-teman di share. Bagi Iwan Villa yang punya koin, Bang Faruk ada WL itu 112 mawar teman-teman. Sudah terisi 4, berarti Bang Faruk butuh 108 mawar lagi. Ya, buat teman kita. Oke, silakan Dinda. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau menafsirkan kata keturunan di situ adalah ya dalam bahasa roh. Kalau saya ini tidak perlu pakai bahasa lain, saya berbahasa Indonesia aja yang baik dan benar. Iya, tadi kan kau sepakat kau bilang arti kata keturunan di situ itu dalam bahasa roh, kan kau bilang tadi. Itu hanya bahasa apanya itu, kayak gimana aku bilang ya. Ini udah agak apa saya, agak lupa tadi apanya itu tadi. Jadi bahasa Indonesia aja lah kita. Udah error dia Bang. Udah error, narasinya pun berantakan udah. Kamu kan menolak bahwasanya dari Yesaya itu kamu tolak. Bukan itu aku yang menolak. Kalau kau cocok melogikan itu nubuat tentang Yesus, nggak nyambung. Makanya saya bilang ya, gimana ya, prihatinnya aku pribadi terhadap kekristenan setelah aku tinggalkan 27 tahun kemudian, ya 27 tahun yang lalu, kalian masih berpegang kepada informasi yang tidak benar. Cocokmologi tentang apa yang tertulis di dalam Yesaya 53 itu akal-akalan dari bapak-bapak gereja kalian, pendeta kalian. Jadi menurutmu, kalau kau bisa memahami kitab Yesaya yang merupakan kitab bahagian, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Nevi'im, kitab Yesaya itu adalah nubuat bagi raja-raja Yehuda, bukan bagi Yesus. Salah satunya Raja Hizkia. Memberitahukan akan kelahiran dari Raja Hizkia. Dia akan melihat keturunannya Hizkia. Kalau dicocok mologikan kepada Yesus gak nyambung. Yesus kan dalam mimpi dan angan-angan kalian kan meninggal di kayu salib untuk tebus dosa, bukan menanggung penyakit. Yesus kan dalam mimpi dan angan-angan kalian kan tidak menikah dan gak punya keturunan. Di situ dikatakan dia punya keturunan. Jangan kalian cocok mologikan, malu lah kalian. Maaf cakep, udahlah dong, ngomongnya banyak. kalau tentang keturunan ya, dengar dulu ya. Kalau tentang kalau kau bilang nanti tentang ke yang harus daripada kau cocok melogikan ke keturunan itu, kami adalah di Yohanes 10 ayat daripada 18. Kau baca dulu itu. Aku baca, bentar. Baca dulu, baca. Kau harus baca. Baca. Yohanes 10 ayat 18. Kalau tentang kami adalah, walaupun kami dari luar Bani Israel, kami tetap dituntunnya juga, itu bahasanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengembalikannya. Oh, bukan, salah. Sorry. Bukan itu. Tunggu. Sorry, bukan itu. Itu tentang apa itu? Ya, sabar. Ini. Sorry. Kok. Tunggu. Pantas masih Karistin. Tunggu. Nggak usah takut salah. Orang Tuhan mau aja pun sering salah kok. Ayat apa ini, brother? Tetep layar Love Orange. Nah, di ayat 16-nya, ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Saya bacakan ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan merasa akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa domba di sini rupanya? Artinya begini, kau tentang menyebut keturunan dalam rohani, ini domba di sini siapa rupanya?
keturunan rohani itu, walaupun kami di luar daripada bangsa Israel, inilah yang dimaknakan dengan ayat yang saya tanyakan, ketika narasi dalam Yohanes 10:16 ini mengatakan ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain di sini siapa? ya itulah penyebutan di Kristen itu. Kan domba gitu. Kamu paham kah tidak? Dengar dulu. Jadi Dengar dulu. kau ngakuin kau domba gitu. Dengar dulu. Maka akan Kau ngakuin, jawab dulu. Kau akuin kalau kau domba yang berada di luar kandang dari kandangnya yang ditetapkan oleh Yesus gitu. Jadi Kau adalah domba yang ada di kandang Indonesia gitu. ini bahasanya bahasa perumpamaan parup tentang kerohanian itu. Oke, disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau katakan itu bahasa perumpamaan? Ya A. bahasa Cokmologi, B. Cocokmologi, atau C. Karistenmologi. B. Plontos, kepala si parut plontos. Gini loh, makanya saya bilang ketika kalian jadi oteng, kalian tinggalkan akal kalian. Bagaimana bisa kau senang diumpamakan dengan domba? Berarti jangan marah kau ya kalau bapakmu lewat kau panggil Mbe, sini Mbe. Jangan marah kau kalau kau panggil bapakmu lewat, mamamu lewat kau panggil domba, sini domba. Marah Itu bahasa perumpamaan di kerohanian. Iya, kalau mama bapakmu kuumpamakan dengan domba, kau marah nggak? Berarti kamu kalau dalam pengajaran kamu tolol dan goblok kau kurasa. Kalau kuumpamakan, dengarlah ini perumpamaan ya. Kan tadi kau bilang perumpamaan, ku benarkan ini. Kalau kuumpamakan kau dan keluargamu kawanan-kawanan domba yang ada yang tinggal di kandang yang sekarang jadi rumahmu, kau marah nggak? Ini penyebutan. Kau memang nggak nyambung ngomong sama kau. Marah nggak? Jangan nangis dulu kau, Aku nggak akan tersentuh dengar tangisanmu. Marah nggak kau? Hah? Marah nggak? Enggak kan? Atau marah? Kalau kau sehat, akalmu waras, kau akan marah karena hakikatnya kau manusia. Masa kau mau diumpamakan dengan hewan? Kalau akalmu itu sehat, tapi kalau akalmu kau tinggalkan, ya kan akalmu kau matikan, ya jelas kau nggak akan marah. Karena itulah ciri-ciri dan tanda dari orang yang sudah mati akalnya. Begini ya. Aku ada pertanyaan samamu, Ma'ruf. Makanya on cam kau Dinda, dari awal kan kau bilang silakan on cam bertanya tentang Islam aja lah kalian teman-teman Kristen. Jangan kalian paksakan kami bertanya tentang Kristen. Bunyak kalian orang pendeta kalian aja babak belur kok. Memang ini Ma'ruf Syanipar ini lah bibirmu, gigimu, kepalamu. Makanya kau bilang bertanya aja kalian on cam. Gak usah kami bertanya sama kalian. Hilang waras kami bertanya sama kalian. Gak ada yang nyambung kalian. Karena bertanya kalian aja tentang Islam. Silakan on cam. Apa ganteng? Karena kalian suka geruduk, itu aja. Iya, orang yang suka menggeruduk itu adalah orang yang sering membaca Bible bukan Quran. Baca dalam Matius 21 nomor 12 sampai 13. Siapa tukang geruduk di sini? Kalian suka geruduk, itu aja. Iya, karena mereka membaca Bible itu bukan baca Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada ajaran tentang ajaran cara menggeruduk. Di dalam Matius 21 12 kau baca itu ada ajaran itu cara menggeruduk dengan benar. Plontos, buktinya di Jawa gereja aja digeruduk, makanan babi di Medan pun mau digeruduk. Bagaimana itu? Sudah? Sudah. Nah, inilah kebaliknya kalian. Ini kebaliknya kalian. Tuhan kalian minta mati untuk kalian, tapi kalian siap mati demi babi. Tuhan kalian minta itu ya membela kalian mati-matian, tapi kalian membela mati-matian B2. Tuhan kalian paksakan hidup demi kalian, tapi di hidup kalian didedikasikan untuk B2. Apapun yang diganggu orang ini gak marah bang.
Ganggu agamanya nggak marah, ganggu rumah ibadahnya nggak marah, ganggu pendetanya nggak marah, ganggu lebih dua marah orang ini. Jangan disenggol-senggol B2 itu, marah orang ini. Siap dia meninggal gitu loh. Satu-satunya sejarah mencatat berkumpul manusia ratusan orang, bahkan ribuan orang berdemo demi B2, mereka bang. Satu-satunya yel-yel demo yang menggelikan dan menggeliti perut kita, ini mereka demo bang, dengan poster mereka, Save B2. Coba ketika kita dulu demo, Save Rohingya, Save Palestina, mereka mengolok-olok kita. Ngapain dibela? Ngapain dibela? Orang-orang sana ngapain dibela? Tapi begitu mereka kumpul di jalan berdemo bang, posternya bang, jalan-jalan kepala, awak nengoknya bang apa? Save B2 bang. Jadi udah. Ini pertanyaan, apakah B2 mau kau bela dan kau selamatkan? Ma'ruf, kau dengar dulu. Tentang rumah ibadah yang di Pulau Jawa, menurutmu masuk nggak akalmu ke situ? Aku udah bilang, pembubaran orang beribadah itu apapun alasannya gitu loh. Ya kalau dia menghapus sendiri itu kutolak. Itu perbuatanku aku tolak atau tidak kubenarkan. Tapi kalau bolehlah aku koordinasi kepada pihak kepolisian, minta tolong aku kepada pihak kepolisian. Tersangka yang menggeruduk orang beribadah itu, mengobrak-abrik tempat ibadah itu, mengusir orang yang sedang beribadah itu, ditanyakan dulu kesehari-harian dia baca Quran atau baca Bible. Gak mungkin dia baca Quran karena gak ada di dalam Al-Quran ajaran kayak gitu. Tapi kalau di Bible ada dalam Matius 21 nomor 12 sampai nomor 13 sampai nomor 13 sampai 14. Di mana di situ dikisahkan Yesus itu mengobrak-abrik dagangan orang dan membolak-balikkan meja dan kursi pedagang. Bacakan, oke, kita bacakan nih. Makanya saya bilang, mana tahu kan, lagi euforia nih bang apologet bang. Dia muslim, dia mau jadi apologet. Dia baca Bible bang, terdoktrin dia baca Matius 21 itu bang. Itu kelakuannya jadinya. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi apologet itu, hati-hati ya. Dibaca itu belum tentu diamalkan. Gitu loh, boleh silakan dibaca. Tapi jangan kalian amalkan jadi sebuah kebenaran. Bahaya tuh. Jadi menurut kalian jadi hanya oknum aja nanti kalau yang geruduk itu. Karya baca Hadis 21 nomor 12 sampai 13 nih. Nah, mana peko? Nggak tahu. Tapi ini ambil. Itu di depan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Lalu membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Coba. Anarkis enggak ini? Anarkis, ini baru anarkis. Nggak boleh begini gitu loh. Kalaupun salah harusnya ngelapor kepada pemerintahan setempat. Jangan main hakim sendiri Yesusnya. Gitu loh. Gimana? Dinda Yante. Oh, Dinda. Ma'ruf, kau bilang bahwasanya yang di Pulau Jawa itu jadi kebanyakan membaca Bible. Menurutku enggak lah, karena dikatakan persempitlah jalan mereka katanya. Itu Pak. Persempit ini. Di mana tertulis persempitlah jalan mereka, persempitlah jalan mereka? Di mana? Orang yang beribadah itu disempitkan jalannya atau diubuhkan ibadahnya? Aku tanya sama kau. Jadi Ma'ruf. Jadi maksudmu kalau yang di Pulau Jawa itu oknum Kristen atau oknum daripada kalian yang... Makanya saya bilang siapapun pelakunya, saya mengutuk keras perbuatan seperti itu. Kalau tidak sesuai prosedur hukum.
Cuman kalau boleh minta tolong, tolong ditanyakan kepada pelaku itu, diinterogasi. Kah sehari-harian dia baca Quran atau baca Bible? Kalau aku takutnya dia baca Bible itu, atau baca dia Matius 21:12-13 tadi. Gitu loh, diimplementasikan sama dia, dilakukan sama dia, ya kasus. Kasus. Jadi Andai kan pada masa sekarang Yesus melakukan seperti itu, kasus. Itu loh. Maruf Janipar, masukmu yang di bawah ini ada nggak dari Pulau Jawa, biar bisa di share yang dari Pulau Jawa bahwasanya kau bentar, siapa dulu kamu nih? Selamat bergabung itu masih ngobrol-ngabrik dagangan orang, belum lagi kasus kehilangan keledai betina. Bisa nggak kau arahkan Pulau Jawa, yang di Pulau Jawa itu untuk stop daripada persekusi rumah ibadah kami? Bisa nggak kau aturkan? Aku tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi aku bisa menyampaikan kepada teman-teman di sana, ya, buat teman-teman di sana, ya, hati-hati ketika baca Bible, itu aja. Itu doang. Cuma itu doang. Anehnya kamu. Cuma itu doang, Maruf, kemampuanmu. Mulai hilang-hilang apanya, pura-pura dibisukan. Mau menjaga perumahan apa? Orang-orang Nasrani rupanya si Ma'ruf ini. Menjaga perumahan kau ya. Perumahan Nasrani. Dinda ganteng, dengarkan abangnya ya. Kau udah panggil abang, kau merasa abang pula. Aku abang. Ya dengarlah, itu kau panggil opung aja lah kau ya, bercepat meninggal kau ya. Opung aja lah. Jadi dengarkan ini opung ya. Kalian jangan lihat kejadiannya, tapi lihat sebab musabab kejadiannya. Gitu loh. Kalau kau lihat kejadiannya, liar nanti pemikiran kita untuk menyalahkan seseorang. Dikaji dulu aturan di dalam pemerintahan kita, undang-undang SK 3 Menteri kan sudah ditetapkan tentang tempat peribadatan kan. Kenapa mereka lakukan hal itu? Gitu loh. Ada apa ini? Kenapa oknum-oknum Kristen ini sangat bersemangat nyewa ruko, nyewa rumah, kumpulkan orang ibadah di situ? Ada apa? Ada apa di balik ini gitu loh. Dan ada dari pendeta kalian mengatakan itu dijadikan bisnis. Framing apa itu? Henry apa namanya itu? Jangan sampai Framing lagi. Memang begitu kan? Memang begitu karena apa? Gini loh, ya. Nggak bisa dipungkirin. Gereja itu salah satu penghasil uang terbanyak. Uang perpuluhan, uang kolektif, uang ini, uang itu, gitu loh. Jangan karena ingin mengumpulkan sejumlah uang itu tadi, ya, hingga mengenyampingkan aturan dan juga peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, gitu loh. Dan kalau yang menggerebek itu tadi, dia menghakim sendiri, itu disalahkan. Seharusnya dilaporkan dulu kepada pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Cuman kan ini maaf ya, kalian tuh kan nggak bisa diatur diopung kan. Nggak bisa diatur kalian. Kalian tungki kalian ini, kalian yang pelakunya, tapi kalian teriak-teriak seakan-akan kalian korban. Yang maksud pelakunya. Begini cucuku, Pak Hupu. Kau Pak Hupuku, dengar dulu ya. Kenapa aku mengatakan? Karena memang setiap berita, setiap daripada viral itu yang diapakan persekusi rumah ibadah Kristen.
karena tidak memenuhi syarat-syarat. Padahal syarat-syarat sudah paham cucuku, ya. Syarat-syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Satu tempat kejadian sajalah. Kejadian mana yang kita kaji ini? Biar jangan melebar kemana-mana. Kejadian di mana? HKBP yang di mana itu ya? Nanti saya akan sebutkan itu. Lupa, tunggu. Ya mana? HKBP di mana? Biar kita buka ini. Di Google ini apa persoalan di sana? Coba HKBP di mana? Ya KBP apa itu ya, lupa saya. Googling dulu. Enggak tahu kau. Tunggu. Itu aja kau. Tunggu biar ku tengok dulu HKBP mana yang di apa. Sabar kau cucuku ya, sabar. Yang benar itu ya Poso dan Ambon itu yang benar. Pernahkah diceritakan di Indonesia ini umat Islam mendatangi gereja, membunuh jemaat-jemaat gereja, mencincang jemaat-jemaat gereja? Pernah? Gak pernah. Tapi kami umat Islam pernah merasakannya di Poso dan di Ambon. Saudara Muslim kami di sana setelah melakukan sholat Id didatangin oleh oten-oten yang radikal. Mereka tuh dicincang bang, dibunuh di tempat. Bahkan santriwati itu disuruh jalan, beberapa santriwati, puluhan santriwati disuruh jalan beberapa kilometer, diikat dalam kondisi tak berbusana, ditusuk kemaluannya, tembus sampai ke mulutnya. Siapa pelakunya? Oten. Ada kami teriak-teriak kalian itu radikal? Tidak. Ada kami framing kejadian itu? Tidak. Ada media yang membesar-besarkan masalah itu? Tidak. Semua media bungkam. Semua bungkam. Dan kami pun seakan-akan tidak tahu. Karena apa? Karena kami menganggap kami lebih dewasa dari kalian. Kami lebih waras dari kalian. Maka kami harus menggunakan akal dan kewarasan kami menghadapi kalian. Mau kubuka kalian artikelnya di sini? Mau kubuka kalian artikelnya Poso dan Ambon itu? Mau kubuka sama kalian? Kena benet kita. Tengok itu. Yang ditangkap cuma berapa aja? Berapa orang? Tibo CS. Tibo adiknya. Si Tibo adiknya yang ditangkap. Sementara pelakunya bahkan tak sedikit dari saudara-saudara Muslim kita yang trauma. Dulu pernah aku bawa masalah ini. Di DM aku sama saudara kita di Poso. Di Ambon. Gitu loh. Apa kata dia? Jangan angkit lagi tuh Bang Faruk, kata dia. Aku salah satu korban, kata dia. Sampai detik ini aku trauma Bang Faruk, kata dia. Ingat betul aku kejadian itu Bang Faruk, kata dia. Begini, kata dia. Sambil nangis-nangis dia, tolong lo Bang Faruk. Aku bukan apa Bang Faruk ya. Sampai sekarang Bang Faruk, kata dia. Aku tak mau orang mendengarkan, aku tak mau orang menceritakan itu lagi. Aku gemetar dagingku, kata dia. Badanku ini gemetar. Kalau disuruh mengingat cerita tentang itu lagi Bang. Ngeri, ngeberinding aku nih Bang, Allah ini ya. Ngeri kali Bang, katanya. Kondisinya Bang, katanya. Bahkan tak sedikit dari saudara Muslim kita Bang, ya, yang menggunakan salib. Pakai salib dari badannya. Biar dia selamat dari pembantaian itu. Yang kedua, tak sedikit dari saudara Muslim kita mengganti nama. Diganti namanya. Supaya dia selamat dari pembantaian itu. Itu real. Itu kisah nyata. Jumlah korban itu ribuan orang. Kalau kalian ini kan fitnah, kalian fitnah Islam aja kerja kalian. Padahal kalian pelakunya. Kalian fitnah kami tukang bikin keributan. Sementara negeri ini sejarah mencatat yang pernah menjajah negeri itu Belanda. Belanda membawa kekristenan di sini, bukan membawa Islam. Siapa yang bawa Kristen ke Indonesia? Siapa yang bawa Kristen ke Indonesia? Bukan Belanda yang membawa kekristenan ya, Jerman. Jadi siapa yang bawa Kristen ke Indonesia? Siapa yang bawa Kristen Protestan ke Indonesia? Siapa? Kau diam dulu, maka kan ku bilang bukan daripada Belanda yang membawa kekristenan kepada kami ya. Tapi jadi siapa yang bawa? Opungmu yang bawa? Nomensen yang membawa kekristenan di Danau Toba ya. Kau baca itu Nomensen menumpang sama Belanda. Belanda yang membawa Nomensen kemari.
Tetapi yang membawakan itu dari Jerman. Kau jangan asal comot gigi Ini kau. kita buka datanya ya. Ya ini. Nih. Oh nggak pernah dengar nama Zending kau? Nih. Ini dari Kompas ya. Kompas.com nih. Zending adalah pekabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Maksud dan tujuan Zending sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah-tengah masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Ini Kompas ini nah, literasi semua. Zending mulai masuk ke Indonesia tahun 1613 Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, pengabaran Injil di Indonesia semakin meluas sampai Ambon, Sumatera, dan juga Jawa. Nih, Zending ialah organisasi-organisasi yang melakukan pengkabaran Injil atau penyebaran agama Kristen Protestan. Munculnya Zending bermula dari segolongan orang di Eropa Barat yang mementingkan kesalehan, kesederhanaan, martabat ini. Aliran baru ini dinamakan Pietisme. Berawal dari Pietisme ini muncul inspirasi bagi sejumlah tokoh Pietis untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Nederlandse Zending Genootschap. Kompas itu kalau Katolik yang bawa itu Portugis. Protestan itu melalui Zending. Kau ngarang aja tuh. Belanda yang bawa kemari. Kalau Indonesia tidak dijajah sama Belanda, mana ada hotel. Makanya tengok itu Malaysia, Singapura. Siapa yang menjajah mereka? Yang menjajah mereka itu dulu Inggris. Makanya di sana tidak berkembang pesat itu Kristen. Gigimu itu nggak berkembang pesat. Nah, di sana banyak agama Hindu, agama Buddha. Di Singapura, Buddha mereka, bukan Kristen. Sekarang aja kau. Makanya saya bilang, di mana negeri yang dijajah sama Belanda, masyarakatnya itu sulit sejahtera. Gitu loh. Inggris ketika menjajah Singapura, menjajah Malaysia, dia meninggalkan peradaban. Indonesia dijajah sama Belanda, mereka meninggalkan kekristenan. Kekristenan yang ditinggalkannya. Makanya kita bertetangga sama orang kayak gini nih. Kalau lah dulu kita dijajah sama Inggris, nggak ada kayak gini tetangga kita kayak gini ya. Gitu loh. Perhatikan negeri-negeri yang pernah dijajah sama Belanda terpuruk ekonominya, peradabannya terpuruk. Tapi negeri-negeri yang dijajah sama Inggris dan negeri-negeri lainnya berkembang pesat gitu loh, berkembang dia. Jepang berkembang, Cina berkembang, Singapura berkembang, apalagi Singapura, Malaysia berkembang. Karena apa? Mereka dijajah sama Inggris. Masukmu Inggris itu bukan Kristen. Inggris dengar dulu. Ketika Inggris menjajah, Inggris itu Kristen atau orang apa? Dengar dulu. Ketika Inggris menjajah, mereka meninggalkan peradaban dan pengetahuan. Orang-orang dijajahnya itu dididik dia, dikasihnya apa? Ilmu pengetahuan. Ketika Belanda menjajah, ditinggalkannya kekristenan. Inilah si ganteng inilah. Bukti sejarah apa? Bukti sejarah peninggalan Belanda dia ini.
Makanya gedung-gedung gereja di Indonesia mirip bangunan-bangunan Belanda. Begitu Linda. Sebenarnya kayak mana sakitnya hati kami nengok kalian. Kalau kami nengok kalian, teringat kami bagaimana sikap Belanda dulu menjajah negeri ini. Ingat kami, gitu loh. Cuman bagaimana lah, udah nasib bertetangga kayak kau ganteng. Apalagi ganteng. Nangis kok kan, nangis, gitu aja nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Lanjut naik. ada Oten di bawah nih. Aduh, mau Oten sakit nih. Mau nangis nih dulu, nangis. Nangis dulu, Ten, nangis dulu, Ten. Oten nangis dulu. Nangis dia udah. Coba buat aku busuk dia lah ya. Dia ganteng, opung, manggil opung dia. Opung ganteng. Ya, Jadi Silakan opung. Itu ada bapak pendeta. Ya, sebentar. Ini nggak permisi sama opung ini, tiba-tiba nyerocos giginya, nanti lama-lama kering. gigimu hijau belumut begini opung nih ya. Jadi sejarahnya Kristen bisa masuk ke Indonesia itu dengan cara-cara licik. Pertama melalui Portugis. Kemudian niat untuk mencari rempah-rempah, rupanya membangun sebuah gedung disebut Igereja. Igereja pertama biar nyanyi di sana, kemudian diusir sama pejuang. Ngapain kalian di sini joget-joget? Ya nyanyi, usir. Kemudian masuk melalui Belanda. Itu pun tidak diterima. Tetapi dengan cara liciknya. Apa itu cara liciknya? Diterjemahkanlah Bible itu menggunakan istilah-istilah Islam, memakai nama Tuhannya Islam, dan semua yang ada di Al-Quran digunakan di situ. Agar seolah-olah Islam dan Kristen itu sama. Bahkan menggunakan gereja Isa Al-Masih. Ada gereja Isa Al-Masih kan? Ada. Kau gereja Isa Al-Masih. Umurmu udah berapa sekarang? Cucuku udah berapa umurmu sekarang? Enggak usah cerita cucu, enggak ada. Udah. Kemudian penerjemah dari Bible itu adalah Abdullah Munsi dari Malaysia. Nah, dibuatlah seperti itu agar bisa diterima di Indonesia. Seolah-olah sama dengan cara licik. Nah, makanya nama Allah itu hanya ada di Malaysia dan Indonesia. Di negara lain tidak ada. Karena penerjemah dari Indonesia, dari Malaysia. Paham sampai sini kan? Paham? Makanya LAI masih ada sekarang nama Allah. Sedangkan nama Allah ataupun Allah itu, kalau kita rujuk, kita bongkar, tidak ada. Itulah sengaja penerjemah menggunakan nama Allah agar seolah-olah Islam dan Kristen sama, hanya berbeda pemahaman, agar bisa diterima di Indonesia. Jelas? Jelas sudah? Umurmu udah berapa cucuku? Itu aja. Setengah lewat. Nah, setengah lewat. Artinya kau tentang sejarah itu belum paham kau cucuku. Jangan belum paham. Jangan cerita. Sejarah itu ada tertulis. Sejarah. Karena kalaupun kau tidak di zaman itu, kau pun juga tidak di zaman itu saat itu. Jadi jangan sok-sokan. Semua apa yang tertulis. Orang yang rajin membaca itu pintar. Kalau kau rajin mendengar. Rajin mendengar, langsung menyampaikan kepada orang lain. Beda. Ya. Jadi banyak membaca biar pintar. Nah, kalau kau sekarang gini, nggak boleh kau mengklaim tanpa ada bukti. Sekarang mari kita buktikan pernyataan aku ini salah atau benar. Kutanya samamu, Allah di dalam Bible itu siapa rupanya? Allah di dalam Bible itu adalah Bapak kami. Nah, yang di kurang surga. ajar kalian nih. Inilah kurang ajar kalian ini. Beragama lagi nih loh. Beragamalah kalian dengan agama kalian. Janganlah, pedelah kalian dengan Kristen kalian. Jangan mendompleng-dompleng agama lain. Janganlah. Jangan begitulah. Coba kau yakinkan Yesus kau itu. Jangan pakai nama Tuhan orang lain. Allah ataupun Allah itu Tuhannya umat Islam. Allah ya, itu, malu kau. Dengar dulu cucuku, dengar dulu. Allah itu disebut Bapak kami yang di sorga. Inilah kimakmu ini memang. Inilah udah maling keras. Ayo kita buktikan yuk. Aku tanya samamu ya. Allah itu atau begini. Oke, begini ya.
Seandainya kita satu-satu sama sekolah nih, sama sekolah nih. Turun aja lah Paruk, kita udah ngomong kotor itu. Tunggu dulu. Turun. Siapa ngomong kotor? Apanya kau nih? Tenang, aku puasa. Jadi begini. Kenapa kau bilang kayak gitu tadi? Apanya aku bilang? Bukima, kau bilang kayak gitu, nggak sopan kau. Siapa mana ada aku bilang Bukima? Kau aja bilang Bukima, ngarang aja. Mana ada aku bilang gitu? Jadi gini. Seandainya kita nggak ada. Seandainya kita satu sekolah dipanggil lah. Blender, naik maju ke depan. Bapak ganteng, maju ke depan. Oke. Coba Bapak ganteng, kau tulis nama Tuhanmu di papan tulis. Kau tulislah. A-L-L-A-H. Oke, Blender, kau tulis nama Tuhanmu. A-L-L-A-H. Loh, kok bisa sama nama Tuhan kalian? Hah? Ajarannya sama nggak? Beda. Kok bisa sama ini? Yang mana yang betul ini? Nggak mungkin sama nama Tuhannya, ya kan? A-L. Jadi segala penyebutannya berdasarkan dari apa yang tertulis. Bukan kita mengikut Allah ikut tertulis. Yang tertulis sama nggak? Sama. Berarti tinggal penyebutan. Apa bedanya Coca-Cola dengan Coca-Cola? Apa bedanya God, good, God? Tulisannya G-O-D. Tapi orang Batak mengatakan God. Oh my God. Orang Batak. Ya kan? Orang kita God. Ada good. Jadi tinggal penyampaiannya aja. Tapi tulisannya sama. Berarti merujuk kepada yang sama. Nah Allah ini sama. Kecuali L-nya cuma satu. Lain cerita. Ini L-nya sama. A-L-L-A-H. Karena memang kalau di kalian pemakan babi tidak pantas menyebut Allah itu dengan fasih. Tidak pantas. Kalau kalian pemakan babi karena nama Allah itu nama yang suci, nama yang mulia, tidak pantas pemakan babi menyebutkan dengan fasih. Tidak pantas. Udah mulai nyeruduk dia Paruk. Loh kok nyeruduk? Kan kalian pemakan babi. Jadi gimana lagi? Udah mulai nyeruduk dia itu Paruk. Kami makan babi, kau menyeruduk. Itulah. Kok nyeruduk? Gimana menyeruduk? Apanya ini menyeruduk? Inilah kalian tukang fitnah aja. Di Medan sibuk hidup babi. Nggak bisa kalian membedakan mana menertibkan, mana melarang. Nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Beginilah. Kata-kata bahasa Indonesia nggak bisa kalian. Makanya coba ya Bang Anteng, begini loh. Waktu kemarin aku ada kawanku nih biasa dia ngantar dedak ke kandang babi. Kebetulan supirnya Islam juga sakit, minta tolong. Blender, supir kami sakit, kau bisa menggantikan sebentar? Oke, ganti. Udah. Jadi digantilah aku bawa supir. Mengantarlah dedak nih kandang babi. Udah pas diantar dedak, yang kerneknya lah mengangkati dedak kandang babi. Tapi di dalam mobil pickup ini, aku di atas setir, di dalam setir. Paruk, kau pegang talinya itu, jangan sampai ngamuk dia nanti nyeruduk aku. Enggak, aku nggak nyeruduk, selalu lah. Ini aku cerita, tenang lu ya. Jadi aku melihat babi ini. Nah, ketika aku melihat di babi ini, ada yang menarik. Ada yang lagi makan tainya sendiri babi itu. Ada yang berguling-guling di lumpur di tempat jorok. Ada yang lagi kawin. Dikawininya betina itu sama jantan lain berganti-gantian. Iya. Kok nggak marah pula ini jantannya, nggak ada cemburunya ya, ganti-gantian. Nah, kemudian aku melihat tingkah-tingkah babi ini. Tetapi saat aku melihat tingkah babi ini ada congornya, aneh lah. Nah, tapi ada yang menarik itu ya. Apa yang menarik dari babi ini ya? Ketika aku melihat tuh, apa yang menarik dari babi ini ya? Walaupun mereka kelakuannya seperti itu, tapi ada yang menarik. Apa kira-kira? Dalam pikiranku nih, aku berpikir, tiba-tiba di sebelah kananku, di seberang jalan, aku melihat ada laki-laki lagi berjalan menggunakan kalung salib. Sendalnya kiri dua-duanya. Aku tengok, sendalnya pakai sendal swallow. Kiri dua-duanya. Iya. Terus kemudian mukanya petak, tapi kalungnya salib. Nah, berarti Kristen. Berarti Oten ini. Kan begitu. Boleh ke kanan. Terlalu apa? Kayak ngomong bukan terlalu. Bukan, aku melihat ini fakta kejadian loh. Udah. Jadi aku lihat di sebelah kanan Oten. Iya, ini orang Kristen nih pasti. Pakai kalung salib, ya kan? Oten. Aku lihat ke kanan, aku lihat ke kiri, kandang babi. Aku lihat ke kanan, Oten. Aku lihat kiri, babi. Oten, babi. Babi, Oten. Oten, babi. Loh, apa yang menarik dari antara dua ini ya? Nah, aku berpikir, kayaknya di antara dua ini ada yang menarik. Apa kira-kira ya? Aku cari tahu apa kira-kira. Belum dapat juga nih. Antara Oten dengan babi ini kayaknya ada menyambung. Apa kira-kira ya? Tunggu dulu, sabar dulu. Aku cerita. Ini sabar dulu lah. Tenang dulu. Aku enggak sabar dulu antara Oten. Gini loh, ada yang menarik gitu loh. Ada apa yang di antara dua? Nah, ternyata aku dapat. Aku cari tahu. Babi ini Tuhannya babi juga enggak ya? Enggak kayaknya lah. Enggak lah kayaknya babi ini. Ini Oten manusia, Tuhannya manusia. Nah, ternyata yang menarik sama aku adalah ternyata babi yang tidak punya akal tapi mampu dia berpikir untuk tidak menuhankan sesama babi.
Nah, itu dia. Oten yang dimiliki akal, tapi dia tidak menggunakan. Sabar dulu, kenapa kok panas? Selur dulu lah. Ini kan cerita, ini kan pengalaman. Kayak gini apa? Masukkan dulu kandang dulu. Selur lah dulu. Ini kan cerita aku dulu, sebentar dulu lah. Ini kan pengalamanku. Ini kira-kira masuk akal enggak ya? Enggak, yang ku sampaikan ini kira-kira masuk akal atau gimana gitu loh. Aku minta pendapatmu. Janganlah marah-marah. Ini pendapatmu. Pendapatku dengar dulu ya, pendapatku. Kau masuk kandang dulu. Loh, kok aku belum masuk kandang gimana ya? Ini pendapat, ini hasil pemikiranku sendiri loh. Kan apa ya? Jangan marah-marah lah. Jadi aku ada yang menarik gitu loh. Nah, yang menarik itu babi yang tidak punya akal, tapi mungkin dia mampu berpikir ya. Dia punya kesadaran diri. Kalau seandainya aku tuhankan babi, apa bedanya dengan aku? Aku berak, Tuhanku berak. Aku kencing, Tuhanku kencing. Kayaknya, itu babi nggak punya akal loh. Babi nggak punya akal, tapi mampu dia berpikir untuk tidak menuhankan sesama babi. Nah, Oten, dia diberikan akal, ya kan? Dia punya kesadaran diri. Tapi kenapa dia nggak berpikir ya? Gitu loh. Masukkan dulu ke kandang dia. Ini enggak. Kencing dulu ke kandang ini. Itu bukan gini, slow lah dulu. Aku ini apalah, tenang lah, ya kan? Jadi aku berpikir gini, ini pemahaman aku. Tolong ditanggapi nanti. Jadi Oten ini kan manusia, dia diberikan akal, diberikan kesadaran diri. Kenapa dia nggak seperti babi ya berpikir ya? Seharusnya kan, kalau aku Tuhan, aku menuhankan sama manusia, aku berak, Tuhanku berak, aku kencing, Tuhanku kencing. Kan begitu, karena diberi akal gitu loh. Nah, artinya apa? Lebih cerdas babi daripada Oten. Penilaian aku. Padahal babi tidak punya akal gitu loh. Itu penilaian aku. Nah, gimana menurutmu Bang Ganteng? Gimana menurutmu itu? Menurutku, kau itu perlu dikandangkan. Ya. Kau dikandangkan. Gimana? Dikandangkan. Janganlah begitu. Kita berbicara secara real. Ini pengalamanku real. Kita bicara logika. Aku hanya kasih pendapatku, kau perlu dikandangkan. Ya kan? Dikasih tambah. Dikandangkan. Dikasih minum vitamin biar gemuk. Jangan begitulah. Janganlah gini loh maunya. Nah, inilah bukti Oten ini tidak punya iman. Kenapa? Orang-orang yang tidak memiliki iman tidak memiliki rasa malu. Cobalah dibandingkan dia dengan babi, dia hanya tertawa. Nggak ada malunya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau punya iman menyakitkan perasaan itu, ya kan? Lebih cerdas babi daripada Oten sebenarnya. Nah, inilah bukti mereka itu tidak memiliki iman. Nggak ada rasa malu, nggak peduli. Begini, kau mau menyamakan babi dengan Kristen, jadi bahasamu itu mengatakan kau perlu. Aku nggak menyamakan, aku berpikir. Aku menilai gini loh. Kau perlu dikandangkan, maka akan dikasih bulan 12 ini kan kilo. Ini kan menurut pemahamanku. Ini kan karena sebenarnya waktu aku melihat babi itu, aku melihat ada Oten lewat. Kalau Oten nggak ada lewat, nggak pernah terpikirku gitu loh. Karena dia lewat di sebelah kananku gitu loh. Ada Oten. Nah, jadi pas aku melihat Oten, ada yang menarik dari Oten ini. Oten, babi, Oten. Nengok ke kanan, Oten. Nengok ke kiri, kandang babi. Oten, babi, Oten. Nah, di antara babi ini ada yang menarik. Walaupun dia jorok, dia makan tainya sendiri, tapi ada yang menarik dari babi itu gitu loh. Nah, jadi aku apa? Pendapat dari aku juga pas sama seperti kau memberi pendapat bahwasanya kau perlu dikandangkan dulu. Digemukkan dulu 12 timbang kilo. Enggak, itu bukan. Karena kan babi kan nggak berakal. Gini loh, maunya berpikir kan kau punya akal gitu. Tidakkah mampu berpikir? Tidakkah mampu berpikir? Akalku mau mengandangkan kau biar ku kasih vitamin bulan 12 kau timbang kilo, itu maksudnya. Kau timbang kilo. Makanya Oten ini memang nggak waras. Memang harus nggak waras lah. Memang harus nggak waras. Memang harus begitu. Coba gini ya, kita beranalogi ya Oten ya, analogi. Bentar. Aku kusiksa kon Oten. Paruh, kau kandang. Sabar. Ini kita beranalogi, oke? Kita buat nama kau Opung Ganteng. Opung Ganteng datang kepada Bapak. Bapak,
Aku datang kepadamu Bapak untuk meminta ampun atas dosa-dosaku. Banyak kali salahku Bapak, ampunkan aku Bapak. Aku pernah mengintip orang mandi, aku telah pernah memfitnah orang, aku mencuri, aku menipu, banyak kali dosa yang telah aku lakukan Bapak. Tolonglah ampunin aku Bapak. Apa kata bapakmu? Sus, kemari kau Yesus. Siapa? Ini Opung Ganteng datang kepadaku untuk meminta ampun agar dosa-dosanya ditebus. Untuk itu, kau anak yang kukasihi, yang kukaruniai, anakku yang tunggal yang kukasihi, maka kau harus disalib agar dosa Opung Ganteng ini terhapus. Bah, apanya Bapak ini? Nggak adil Bapak ini, kata Yesus. Apa urusannya sama Opung Ganteng ini? Kok dia yang berbuat dosa, aku pula ditumbalkan harus mati? Ah, di mananya keadilan Bapak? Aku nggak kenal sama Opung Ganteng ini, nggak kenal aku, kata Yesus. Aku nggak kenal sama Opung Ganteng ini. Yang menciptakan Opung Ganteng ini kan kau Bapak. Masa aku harus mati dipukuli dulu? Nggak aja. Jangan gitulah Bapak. Di mana keadilanmu? Dia yang berbuat dosa, masa aku yang menanggung? Iya, karena memang itu kau harus ditumbalkan, karena kau anak yang kukasihi, anak tunggal yang kukaruniai, maka dari itu kau harus disalib, dipukuli, diludahi agar Opung Ganteng ini terhapus dosanya. Bapak, apakah si Paru sampai ngantuk mendengarkan kau? Si Paru enggak, ini bicara akal. Apa kata Yesus? Bapak tidak punya kuasakah untuk mengatakan, oke Bapak Ganteng, Opung Ganteng, ku hapus dosa-dosamu, ku maafkan dosa-dosamu? Tidak mampukah Bapak mengatakan seperti itu kepada Opung Ganteng ini? Kenapa harus aku yang ditumbalkan untuk mati di kayu salib? Bapak pikir nggak sakit itu? Bapak pikir nggak sakit itu? Hah? Hanya gara-gara dia berbuat dosa, aku dipukuli, dipaku, diludahi, sakit loh Bapak. Aku tidak kenal sama Opung Ganteng ini, nggak kenal. Apa urusanku sama dia? Hah? Di mana keadilan ini Bapak? Aku tidak pernah ikut campur dalam hal penciptaan Opung Ganteng nih. Aku nggak pernah ikut campur. Bapak yang menciptakan Opung Ganteng ini. Aku nggak urus-urus, nggak ikut-ikut. Giliran dia berbuat salah dosa, masa aku yang harus mengorbankan diri? Siapa dia Opung Ganteng nih? Macam udah hebat kali dia. Hah? Bagus dia masuk neraka aja lah. Tapi aku anak yang dikasihi. Sekarang aku kan anak dikasih. Sekarang Bapak pilih aja. Bapak milih aku atau milih Opung Ganteng? Itu aja sekarang. Kalau Bapak milih Opung Ganteng, berarti Opung Ganteng yang Bapak kasih, bukan aku. Bapak ngakunya aku anak tunggal yang dikasih, tapi kok milihnya ke Opung Ganteng? Gimana sih Bapak ini nggak konsisten? Di mana keadilan? Nggak bisa. Demo aku. Itu bicara akal, masuk akal nggak Opung Ganteng? Hah? Masuk akal nggak? Yang gue sampaikan itu masuk akal nggak? Jadi begini ya. Masuk akal nggak aku sampaikan? Saya mau menarasikan, bisa boleh saya untuk silakan. Mengibaratkan ya, bisa. Ya. Tapi masuk ya, ibaratnya masuk ya, jangan nggak masuk. Masuklah, kau ini anak didiknya kau masihan ini, cucu. Iya, oke, lanjut. Jadi begini ya. Artinya kalau tentang penyaliban itu cucu, tadi kau kan berbicara tentang kebabian kan? Oke lah, udah ku kandangkan dulu kau sekali tadi kan, tapi ini kau berbicara tentang pengorbanan kan? Jadi tentang pengorbanan ini ya, biar ku ajar dulu kau ya muridku. Kau kalau nggak dikasih kau pengajaran, lalap lah kau nanti minum susu aja, nggak pernah makan nasi. Jadi kau dengar dulu muridku Parup. Bentar dulu.